Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan membacakan lanjutan terjemahan kitab Futuh Al-Ghaib, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagai umat muslim tentu kita tidak asing dengan nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah seorang ulama tersohor karena memiliki kemantapan sisi batin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga terkenal sebagai Sultanul Aulia, pemimpin para wali. Selain memiliki kemantapan dalam sisi batin, Syekh Abdul Qadir juga memiliki kealiman dan keilmuan yang mendalam. Ajaran Sufisme yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir begitu masif tersebar sejak dari zamannya hingga sekarang. Menurut beberapa riwayat ulama, sang begawan Sufi dikenal lantaran berbagai karamah yang dimiliki. Bahkan di kalangan Islam tradisional, Syekh Abdul Qadir memiliki mukjizat seperti para nabi. Namun, penghargaan terhadap kebesaran Syekh Abdul Qadir sesungguhnya bukan hanya lantaran itu. Seperti batu karang yang terlihat dari samudera spiritualitas yang dalam, karamah hanyalah buah dari kedalaman ilmunya. Jikapun sisi hawarik, adat perkara-perkara luar biasa, yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir tidak menarik, namun tidak ada yang dapat menyangkal dan meragukan kapasitas dan kematangan ruhaninya. Berikut akan dibacakan risalah ke-51-55. Risalah ke-51 ia bertutur. Orang saleh menerima pahala 2 kali lipat. Pertama, karena penolakannya akan dunia, sehingga ia tak terpesona olehnya, bertentangan dengan kedirian, dan memenuhi perintah Allah, sehingga ia terpilahkan darinya. Bila ia menjadi musuh diri, maka ia menjadi pentahkik kebenaran, pilihan Allah, badal dan arif, yang tahu kebenaran. Maka ia diperintahkan untuk berhubungan dengan dunia, sebab kini dalam dirinya maujud sesuatu yang tak dapat dibuang dan tak tercipta dalam orang lain. Setelah hal itu tertulis, pena takdir menjadi kering, dan tentangnya Allah telah tahu sebelumnya. Bila perintah telah dipenuhi, maka ia mengambil bagian duniawinya atau dengan menerima marifat, ia berhubungan dengan dunia dengan berlaku sebagai wahana takdir dan tindakannya tanpa keterlibatannya, tanpa keinginannya dan tanpa upayanya, ia dipahalai karena hal ini untuk kedua kalinya. Karena ia melakukan semua ini demi mematuhi perintah Allah. Bila dikatakan, bagaimana mungkin kau menyatakan tentang pahala orang yang telah berada pada makam ruhani yang sangat tinggi dan yang menurutmu telah menjadi badal dan arif? Telah lepas dari orang, kedirian, kesenangan, kehendak dan harapan akan pahala atas kebajikannya, orang yang hanya melihat di dalam semua kepatuhan dan penyembahannya kehendak Allah, kasihnya, rahmatnya, pemudahannya dan pertolongannya, dan orang yang percaya bahwa ia hanyalah hamba hina Allah, tak berhak menentangnya, dan melihat bahwa dirinya, gerak-geriknya dan upaya-upayanya sebagai miliknya. Bisakah dikatakan tentang orang semacam itu bahwa ia dipahalai? Mengingat ia tak meminta upah atau sesuatu yang lain sebagai balasan bagi tindakannya, dan tidak melihat sesuatu tindakan sebagai berasal darinya, tapi memandang dirinya sebagai orang yang hina dan miskin akan kebajikan. Jika dikatakan demikian, maka jawabannya adalah, kamu telah berkata benar. Tapi Allah menganugerahkan rahmatnya baginya, membelainya dengan rahmatnya dan membesarkannya dengan kasih, kelembutan dan karunia-Nya, bila ia telah menahan tangannya dari hal-hal, dari dirinya, dari meminta kenikmatan-kenikmatan yang disisihkan bagi kehidupan dan dari menepis kemudaratan yang timbul darinya, maka ia menjadi seperti bayi yang tak berdaya dalam hal-hal dirinya, yang diasuh dengan kelembutan rahmatnya dan rizki darinya lewat tangan kedua orang tuanya, yang menjadi pembimbing DNA penjaminnya. Bila telah dia jauhkan darinya segala ketertarikan dalam hal-halnya, maka ia membuat hati orang condong kepadanya dan melimpahkan kasih dan sayangnya di hati orang, sehingga mereka lembut terhadapnya, condong kepadanya dan memperlakukannya dengan baik. Dengan begini segala selain Allah menjadi tak berdaya kecuali dengan kehendaknya dan menimpali rahmatnya, menghamba kepadanya di dunia ini dan di akhirat untuk menjaganya dari segala musibah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang saleh. Risalah ke-52. Ia bertutur,
Allah menguji sekelompok mukmin yang menjadi khalifah-khalifahnya dan yang memiliki ilmu ruhani, agar mereka berdoa kepadanya, dan Dia senang menerima doa-doa mereka. Bila mereka berdoa, Ia senang menerima doa mereka, agar bisa Ia anugerahi kemurahan Hak-Nya. Sebab Ia memohon kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung dikala mereka berdoa untuk menerima doa mereka, dan kadang-kadang tidak segera diterima, bukan karena ditolak. Maka sang hamba Allah mesti menunjukkan sikap baik dikala ditimpa musibah, dan menelaah apakah ia telah mengabaikan perintah atau melanggar hal-hal terlarang, secara nyata atau tersembunyi, atau menyalahkan ketentuannya, karena lebih sering ia diuji sebagai hukuman atas dosa-dosa semacam itu. Bila musibah berlalu, dia mesti selalu berdoa, berendah diri, meminta maaf dan memohon kepada Allah, karena mungkin ujian itu dimaksudkan untuk membuatnya terus berdoa dan memohon, dan ia tak boleh menyalahkan Allah karena penundaan pengabulan doanya sebagaimana telah kami bicarakan. Risalah ke-53 ia bertutur, mintalah kepada Allah keridaan akan ketentuannya, atau kemampuan meluruh dalam kehendak-Nya. Sebab di dalam hal ini terletak kesenangan dan keunikan besar di dunia ini dan juga gerbang besar Allah dan sarana untuk dicintainya. Barang siapa dicintainya, maka ia tak menyiksanya di dunia ini dan di akhirat. Dalam dua kebajikan ini terletak hubungan dengan Allah, kebersatuan dengannya dan keintiman dengannya. Jangan bernafsu berupaya meraih kenikmatan hidup ini, karena hal ini tak dimaksudkan bagimu. Bila hal itu tak dimaksudkan, maka bodohlah bila berupaya mendapatkannya, dan hal itu juga sangat dikutuk. Sebagaimana dikatakan, di antara siksa paling besar ialah berupaya meraih yang tak ditentukan olehnya. Dan bila hal itu dimaksudkan, hal itu hanyalah kesetiaan yang dibolehkan dan tersendiri dalam pengabdian, cinta dan kebenaran. Berupaya karena meraih segala selain Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung adalah syirik. Orang yang berupaya mendapatkan kenikmatan duniawi, tak tulus dalam cinta dan persahabatannya dengan Allah. Siapapun yang menyekutukannya, maka ia pendusta. Begitu pula orang yang mengharapkan balasan bagi tindakannya adalah tak ikhlas. Keikhlasan ialah mengabdi kepada Allah hanya untuk memberi rububiyah, yaitu sifat Allah yang mengatur alam semesta, pembuluhnya. Orang seperti itu mengabdi kepadanya karena ia adalah Tuhannya dan patut diabdi, dan wajib baginya berbuat kebajikan dan patuh kepadanya, mengingat bahwa ia sepenuhnya miliknya, begitu pula gerak-geriknya, dan upayanya. Hamba dan segala miliknya milik Tuannya. Bukankah harus begitu? Sebagaimana telah kami nyatakan, semua pengabdian merupakan rahmat Allah dan karunia-Nya atas hambanya. Karena Dialah yang memberinya daya bertindak dan daya mengatasinya. Maka, senantiasa bersyukur kepadanya lebih baik daripada meminta balasan darinya atas kebajikannya. Kenapa kau berupaya keras meraih kenikmatan duniawi? Bila telah kau lihat sejumlah besar orang, bila kenikmatan duniawi berlimpah tak berkeputusan, mereka kian sedih, cemas dan haus akan hal-hal yang tak dimaksudkan bagi mereka. Bagian duniawi mereka tampak timpang, kecil dan menjijikkan, dan bagian duniawi yang lain tampak indah dan agung bagi hati dan mata mereka, dan mulailah mereka berupaya meraihnya meski hal itu bukan hak mereka. Dengan begini, kehidupan mereka berlalu dan daya mereka menjadi sirna, dan mereka menjadi tua, kekayaan mereka menjadi habis, tubuh mereka menjadi renta, kening mereka berkeringat, dan catatan kehidupan mereka menjadi gelap oleh dosa-dosa mereka, upaya keras mereka dalam meraih hak orang lain, dan oleh pengabaian mereka terhadap perintahnya. Mereka gagal mendapatkannya, menjadi miskin dan merugi dalam kehidupan ini dan di akhirat. Karena itu, mereka berupaya mendapatkan pertolongannya untuk mengabdi kepadanya. Mereka tak mendapatkan yang mereka upayakan, tapi hanya memubazirkan kehidupan duniawi dan akhirat mereka. Merekalah seburuk-buruk orang, sebodoh-bodoh orang, sekeji-keji orang dalam nalar dan batin. Mereka menjadi ridha kepada takdirnya, puas dengan karunia-Nya dan patuh kepadanya. Bagian duniawi mereka datang kepada mereka tanpa diupayakan dan dicemaskan, mereka menjadi dekat dengan Allah yang Maha Mulia, dan menerima darinya segala yang mereka dambakan.
Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ridha dengan ketentuannya, yang meluruh dalam kehendak-Nya dan yang mendapatkan kesehatan dan kekuatan ruhani untuk melakukan yang dikehendakinya. Risalah ke-54. Ia bertutur, barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya mengabaikan dunia. Barang siapa menghendaki Allah, maka wajib baginya mengabaikan kehidupan akhirat. Ia harus mencampakkan kehidupan duniawinya demi Tuhannya. Selama keinginan, kesenangan dan upaya duniawi dan di dalam hatinya seperti makan, minum, berbusana, menikah, tempat tinggal, kendaraan, jabatan, ketinggian dalam pengetahuan tentang 5 pilar ibadah dan hadis dan penghafalan Al-Quran dengan segala bacaan, bahasa dan retorikanya, begitu pula keinginan akan lenyapnya kemiskinan, maujudnya kekayaan, berlalunya musibah, datangnya kesenangan, hilangnya kesulitan dan datangnya kemudahan. Jika keinginan semacam itu masih bersemayam di dalam benak orang, maka itu tentu bukan seorang saleh, karena dalam segala hal ini ada kenikmatan bagi diri manusia dan keselarasan dengan kehendak jasmani, kesenangan jiwa dan kecintaannya. Hal-hal ini merupakan kehidupan duniawi, yang di dalamnya orang senang kebaikan, dan dengannya orang mencoba mendapatkan kepuasan dan ketentraman jiwa. Orang harus berupaya meniadakan hal-hal ini dari hatinya, dan mempersiapkan diri untuk meniadakan semua ini dan mensirnakannya dari jiwa, dan berupaya bersenang dalam peluruhan dan kemiskinan, sehingga tiada lagi di dalam hatinya kesenangan mengisap biji korma, sehingga pematangannya dari kehidupan duniawi menjadi suci. Bila ia telah menyempurnakannya, segala duka cita hatinya dan kecemasan benaknya akan sirna, dan datanglah kepadanya kesenangan, kehidupan yang baik dan keintiman dengan Allah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengabaikan dunia menimbulkan kebahagiaan hati dan jasmani. Tapi selama masih ada di dalam hatinya kesenangan kepada dunia ini, maka duka cita dan ketakutan tetap bersemayam di dalam hatinya, dan kehinaan mengiringnya. Begitu pula keterhijaban dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, oleh tabir tebal yang berlipat-lipat. Semua ini tak beranjak, kecuali melalui kecintaan akan dunia ini dan pemutusan darinya. Ia harus mengabaikan kehidupan akhirat, agar tak menghendaki kedudukan dan derajat tinggi, pembantu-pembantu cantik, rumah-rumah, kendaraan, busana, hiasan, makanan, minuman, dan hal-hal lain sejenisnya, yang disediakan oleh Allah yang Maha Besar bagi hamba-hamba berimannya. Maka janganlah mencoba mendapatkan balasan, atas sesuatu tindakan, dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung di dunia ini atau di akhirat. Dengan demikian Allah akan memberi balasan sebagai rahmat dan kemurahannya. Maka ia akan mendekatkan kepadanya dan melimpahkan kelembutannya, dan ia memperkenalkan dirinya dengan berbagai karunia dan kebajikan, sebagaimana ia berlaku terhadap para nabi dan utusannya, terhadap kekasih-kekasihnya. Maka setiap hari, dalam hidupnya, urusannya kian sempurna, dan dibawalah ia ke akhirat untuk mengecap yang tak terlihat oleh mata, yang tak terdengar oleh telinga, dan yang tak terpikirkan oleh manusia, yang sungguh tak dapat dipahami dan tak dapat dijelaskan. Risalah ke-55 ya bertutur, kesenangan hidup dicampakkan 3 kali. Pada awalnya sang hamba Allah berada dalam kegelapan, kejahilan dan kekacauan, bertindak berdasarkan dorongan-dorongan alaminya dalam segala keadaan, tanpa sikap pengabdian terhadap Tuhannya dan tanpa memperhatikan hukum agama. Dalam keadaan begini, Allah memandangnya penuh kasih, maka dianugerahkannya kepadanya pengingat dari sesamanya, seorang hamba salehnya. Dan kawan pengingat ini juga terdapat dalam dirinya sendiri. Kedua pengingat ini jaya atas dirinya, dan peringatan menimbulkan pengaruh pada jiwanya. Maka noda yang ada padanya, seperti memperturutkan kehendak dirinya dan penentangannya terhadap kebenaran sirna. Maka kondonglah ia kepada hukum Allah dalam segala gerak-geriknya. Menjadilah sang hamba Allah itu seorang muslim di hadapan hukumnya, lepas dari alamnya, membuang hal-hal haram duniawi, begitu pula hal-hal yang meragukan dan pertolongan orang. Maka ia melakukan hal-hal yang halal dalam makan, minum, berpakaian, menikah, bertempat tinggal dan lain-lain,
Dan semua ini sangat muhim bagi kesehatan jasmani dan bagi mendapatkan kekuatan untuk mengabdi kepadanya, agar ia bisa memperoleh bagian dan orang tak bisa melampauinya, takkan luput dari kehidupan duniawi ini sebelum meraih dan menyempurnakannya. Maka ia berjalan di atas jalur kebenaran dalam keadaan hidupnya, sehingga hal ini membawanya ke makam tertinggi wilayat dan menjadikannya pembukti kebenaran dan orang pilihan, yang memiliki pernyataan yang kukuh, yang haus akan hakikat, yaitu Allah. Maka ia makan dengan perintahnya, dan Sang Salik mendengar suara Allah di dalam dirinya berkata, "Campakkanlah dirimu dan campakkanlah kesenangan dan ciptaan, jika kau menghendaki Sang Pencipta. Lepaskanlah sepatu dunia dan akhiratmu. Nafilah dari segala kemaujudan, hal-hal yang akan maujud dan segala dambaan. Lepaslah dari segala suatu. Berbahagialah dengan Allah, campakkanlah kesyirikan dan ikhlasan dalam kehendak. Mendekatlah kepadanya dengan hormat, dan jangan memandang kehidupan akhirat, kehidupan duniawi, orang-orang dan kesenangan." Bila ia meraih makam ini, maka ia menerima busana kemuliaan dan aneka karunia. Dikatakan kepadanya, "Busanailah dirimu dengan rahmat dan karunia, jangan berburuk laku menilai dan menampik keinginan-keinginan, karena penolakan terhadap karunia raja sama dengan menekannya dan meremehkan kekuasaannya." Maka ia terselimuti karunia dan anugerahnya tanpa berupaya. Sebelumnya ia terkuasai oleh keinginan-keinginan dan dorongan-dorongan dirinya. Maka dikatakan kepadanya, "Selimutilah dirimu dengan rahmat dan karunia Allah." Maka baginya 4 keadaan, dalam meraih kenikmatan dan karunia. Yang pertama ialah dorongan alami, ini tak halal. Yang kedua ialah hukum, ini diperbolehkan dan absah. Yang ketiga adalah perintah batin, ini adalah keadaan para wali dan pencampakan keinginan. Yang keempat ialah karunia Allah, ini adalah keadaan lenyapnya tujuan dan tercapainya badalia dan keadaan menjadi objeknya, yang berdiri di atas ketentuannya, ini adalah keadaan tahu dan keadaan memiliki kesalehan, dan tak seorang pun bisa disebut saleh, jika ia belum meraih makam ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah, "Sesungguhnya waliku adalah Allah yang telah menurunkan kitab dan ia adalah wali orang-orang saleh." Bajik, Surat Yusuf ayat 196. Menjadilah ia seorang hamba yang tertahan dari menggunakan sesuatu, memanfaatkan diri dan dari menolak sesuatu yang mudarat baginya. Ia menjadi seperti bayi di tangan perawat dan seperti jasad mati yang sedang dimandikan orang. Maka Allah membesarkannya tanpa kehendaknya dan tanpa upayanya, ia lepas dari segala hal ini, tak berkeadaan atau bermakom, tak berkehendak melainkan berada di atas ketentuannya, yang kadang menahan, kadang memudahkannya, kadang membuatnya kaya dan kadang membuatnya miskin. Ia tak punya pilihan, dan tak menghendaki berlalunya keadaan dan perubahannya. Sebaliknya, ia menunjukkan keridaan abadi. Inilah keadaan ruhani terakhir yang dicapai oleh para badal. Dan